Hai guys, balik lagi bersama Mechatron Store. Sekarang kita masuk ke materi PAM 8610. Jadi ini materi amplifier ya. Jadi ya kita masih fokus ke ampli dulu kali. Karena saya lagi senang ngotak-ngatik ampli. Ada PAM 8610, PAM 8403, TDA TPA 3110, 3116. Nanti kita akan bahas itu semua ya. Kalian bisa cek video-video yang lain tentang modul-modul amplifier yang lagi senang aja lah main modul-modul ampli. Nah, di sini kita yang pertama ini kita tes PAM 8610. Ini modulnya kecil banget tuh. Tangan saya tuh cuma segini. Nah, ini dia yang sudah lengkap, udah ada potensionya, kapasitornya, input audio, input power supply ya. Dan speaker. Udah ada portnya begini. Kalau ada lagi yang versi lebih kecil lagi yang cuma bener-bener tanpa ada semua ini, yang cuma kecilnya di ini doang nih. Tapi warnanya hitam. Itu ada juga. Nah, sekarang kita tesnya pakai yang ini supaya ya gampang aja lah ya. Enak tinggal pasang-pasang. Oke. Nah, sebelum kita masuk tesnya, kita akan lihat dulu, pelajarin dulu datasheetnya. Jadi kalau misalnya kita mau nyoba suatu modul, kita cek dulu data-datanya. Nah, ini datasheetnya 8610. Adanya datasheetnya 8610 ya. Artinya cuma chipnya yang dipasang di sini dong datasheetnya. Bukan skema ini ya. Skema ini saya belum nemu sih nyari. Ini kayak ini buat apa nih dua nih. Gitu. Nah, sekarang kita cek PAM 8610 itu adalah 10 watt stereo class D audio power amplifier with DC volume control. Jadi dia wattnya 10 watt setiap channel dengan 8 ohm, bebannya 8 ohm, artinya speakernya kita pasang 8 ohm di tegangan 13 volt. Kalau kita kan biasa makanya 12 volt ya, mungkin lebih rendah dari itu. Dan yang kelas D, maksudnya kelas D ini nanti akan ada pembahasan khusus penjelasan kelas D. Yang pasti kelas D itu beda dengan yang biasa adalah dia lebih ekonomis, efisien. Efisiennya kenapa? Karena outputnya 90%, efisiensinya bisa 90%. Kalau misalnya pakai ampli-ampli yang menggunakan transistor, itu ya paling cuma 60-an persen gitu. Nanti akan ada penjelasan lah. Mungkin di video lain akan ada penjelasan kelas-kelas amplifier dari A, B, C, D gitu kan. Nanti akan ada penjelasannya, tapi sekarang kita lebih fokusnya ke PAM 8610. Nah, kemudian di sini kita cek lagi datanya dia, bentar, ada tabel. Ini penjelasan pin-pinnya apa aja. Kemudian dia tegangannya itu bisa kalian pasang di 7 sampai 15 volt, terserah. Jadi ya semakin tinggi tegangan, makin besar wattnya. Semakin rendah tegangan, makin kecil watt yang bisa maksimumnya ya. Watt itu watt maksimum. Jadi bukan berarti ini misal 10 watt. Kalian pasang gitu aja udah 10 watt. Enggak, tergantung tegangan masuk kalian, tergantung audio inputnya kalian berapa, volumenya gitu kan. Nah, terus di sini ada penjelasan output powernya. Dia kalau misalnya di speaker 8 ohm, dia 10 watt. Speaker 4 ohm, dia 15 watt. Jadi, wattnya bisa lebih gede ketika kalian pasang di speaker 4 ohm. Nah, di sini note-nya, heatsink is required for high power output. Jadi, kalau kalian mau outputnya lebih tinggi, butuh heatsink. Kalau nggak perlu heatsink, nggak masalah. Beda kan kalau dengan ampli transistor itu kalian harus pakai heatsink. Ya kan, apalagi heatsinknya biasa gede-gede, panas banget. Kalau ini dia nggak perlu heatsink karena dia kelas D, nggak perlu heatsink, dan dia kalau wattnya mau digedein yang 15 watt itu kalian harus pakai heatsink. Tapi heatsinknya kecil begini doang. Mungkin bisa digedein lagi kali kalau panas ya. Oke, nah sekarang kita nyobanya pakai apa nih? Di sini saya ada banyak speaker. Kita akan coba semua speakernya biar kalian tahu cocoknya di speaker apa sih. Pertama nih, kita ada yang speaker 8 ohm. Speaker 8 ohm ini. Nah, ini speaker off balik. Speaker 8 ohm 15 watt. Kecil banget nih, ini 2 inch kalau nggak salah ya. 2 inch. Ya kan? Ini ukurannya sama lah sama dia. Tuh. Ukurannya seukuran. Jadi kalau kalian mau bikin yang lebih kecil, kalian bisa pakai yang ini.
8 inch 15, 8 inch, 8 ohm 15 watt. Terus ada juga, kita masih kelas 8 ohm dulu lah ya, 8 ohm, 8 ohm, 8 ohm ada lagi. Ini 8 ohm. Ini 8 ohm Audax, ini 4 inch, kalau tadi 2 inch, ini 8, sorry, ini 4 inch Audax, terus dia 60 watt, 8 ohm juga. Kemudian ada lagi ini Audax-nya, ini yang lebih gede nih, 6 inch. Oh, jauh ya bedanya sama dia ya, tuh 6 inch. Jadi dia berapa watt nih? 200 watt, 8 ohm. Jadi saya pengen, jika digunakan untuk speaker yang seukurannya, ini kan 15 watt kan, berarti pas lah ya sama amplinya gimana. Dan kita pasang yang bener-bener gede gitu. Kira-kira kuat gak sih ngangkat dia yang gede dan suaranya kayak gimana gitu? Apakah lebih jelek, mendem, atau suaranya lebih bagus, lebih gede gitu maksudnya. Ini untuk yang 8 ohm. Atau kalau yang ini kan tadi 60 watt ya. Tadi itu berapa? Itu 200 watt. Ini 60 watt. Nanti suaranya enak yang mana gitu ya, jadi kalian bisa coba, kita akan coba itu. Terus yang kedua kita pasang yang 4 ohm. Yang 4 ohm ada yang versi murah nih, ini samalah kecil juga, dia harganya 25.000 kalau nggak salah ya. Ini saya juga jual nih 25.000, 4 ohm, dia 15 watt, cuma tulisannya udah hilang nih karena emang buat coba-coba. Terus ada lagi 4 ohm, itu tadi 3 inch ya, ini juga 3 inch LG 4 ohm 90 watt. Nah, nanti kita juga coba juga suaranya enak atau enggak ya. Terus speakernya kayak apa. Kemudian ada lagi, ini Audax, ini juga yang 4 ohm, tapi dia full range. Jadi nanti kalian bisa tahu full range itu kayak apa sih sebenarnya. Nah, ini ada Audax full range 4 ohm, tapi dia 30 watt. Itu ya. Terus ada lagi yang kayak gini, 4 ohm juga, tapi dia udah ada tweeternya, jadi woofer plus tweeter. Kalau tadi full range, ini woofer plus tweeter 4 ohm. Ada lagi 4 ohmnya. Oh, ini ada juga. Ini ada juga sih yang Cobra, tapi dia tulisannya 4-8 ohm. Ini 5 inch. Kalau saya ukur pakai tester, dia tegangannya sorry. Kalau saya ukur pakai tester, nggak akurat sih. Ngukur begini pakai tester sebenarnya kurang akurat, tapi bisa dicoba juga nggak apa-apa. Kurang lebihnya kalian bisa lihat sendiri. Karena kalau di sini dia kebacanya 6,3 itu ya, 6 ohm. Padahal yang ini kan, kalau yang lain misalnya ini nih, kalau kita pasang dia 5,5, jadi dia lebih tinggi dari 4 ohm. Tapi kalau yang 8 ohm seapa, walaupun kurang akurat. Jadi namanya impedance itu nggak cuma hambatan, tapi ada induktansi, jadi nggak bisa diukur begini, jadi memang nggak akurat. Tapi seenggaknya kita bisa membandingkan dengan yang lain. Ini kita coba yang 8 ohmnya si Audax, tuh dia 8,99, lebih tinggi ya. Nah, jadi si Cobra ini secara hambatan impedance-nya dia mungkin sekitar 5 ohm kali ya. Jadi nggak 4 ohm banget itu. Nggak 4 ohm kayak yang lain, dia lebih tinggi sedikit hambatannya. Ini bisa kita pakai juga, nanti bisa kita cek. Aduh. Nah, atau juga kita pakai Legacy, ini kan woofer ya. Dia woofer, ini pakainya impedance-nya, karena kalau nanti kita coba 4 ohm, kita pakai satu aja, dia bisa 2, 4, 8, tergantung kita pakai, dia double coil gitu ya. Nah, ini nanti kita coba nih semua nih, suaranya gimana, enak atau enggak, terus lebih pas pakai yang kecil atau pas pakai yang gede untuk ini, atau mungkin yang gede lebih bagus atau yang gede lebih nggak enak gitu ya. Oke, nanti kita akan coba juga pakai ini buat ngukur suaranya kencang atau pelan. Ini kalau saya pelan segini, kalau saya kencang suaranya, nah itu ya. Jadi kalau pelan kencang itu udah ada suaranya. Dan kita akan menggunakan power supply ini berapa nih? 12 volt 5 ampere. Oke.
Ya, sekarang kita coba satu-satu. Nah, yang pertama-tama akan kita tes sekarang ini yang kecil dulu ya. Di sini ada yang 8 ohm 15 watt. Oke, kita coba dulu yang kecil ini. Kita pakai inputnya dari HP. Ini kita settingnya full. Tapi nggak selalu ya, misal dari HP full berarti suaranya kencang banget. Bisa jadi beda juga inputnya. Nah, itu kalian juga harus cek sendiri. Inputnya mana power supply-nya. Ini normalnya 4 sekian ya. Ya segitu ya, paling tinggi tadi 91, nyampe 80, rata-rata di antara 70 sampai 80 suaranya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang speaker berikutnya, masih 8 ohm juga, kita masih 8 ohm. Sekarang kita masuk ke yang ini ya. Oke, Audax. Ya, kita coba Audax sekarang. Kelihatan ya, kelihatannya semuanya. Di sini ya, jaraknya sekarang lebih segini. Ya itu ya, jadi suaranya dia lebih kencang daripada yang kecil tadi. Sama-sama 8 ohm, cuma dia beda ukurannya kan, tadi 3 inch, tadi 2 inch, ini 4 inch. Oke, sekarang kita lanjut ke yang 6 inch, sama-sama 8 ohm juga. Ya, ini Audax yang 8 inch. Sorry, ini Audax yang 6 inch. Ini semua nggak masuk frame. Ini kita nyalain dulu, masih mati sendiri. Oke, udah nyala semua. Coba kita sekarang nyalain musiknya, kita dengerin. Suaranya lebih kencang ya. Bassnya juga enak.
Ya itu ya, jadi suaranya semakin gede semakin kencang juga suaranya. Dan faktor enaknya tergantung merek. Ini enak, suaranya enak, lebih ngebas, dung 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 dung. Oke, sekarang kita coba yang 4 ohm. Ini kan tadi 8 ohm semua ya. Sekarang kita coba yang 4 ohm. Nah, 4 ohm yang pertama kita coba ini versi yang murah dulu ya. 4 ohm 15 watt paling kecil, ini 3 inch. 4 ohm 3 inch dan dia harganya 20 ribuan, 25. Suara kecil ya. Padahal 4 ohm suaranya kecil. Oke, lumayan pada saat treble-nya dia enak. Satu. Oke ya, jadi copot satu nggak tahu dari mana, tapi sekarang udah nyambung dua-duanya. Suaranya kalian bisa denger ya. Suaranya keras karena memang dia 4 ohm. Treble-nya berasa. Oke, sekarang kita coba yang lain ya. Ya, sekarang kita yang ini ya, apa? LG 90 watt 3 inch. Ini yang 3 inch. Oke, dipasang-pasang gitu. Oke ya, suaranya enak, bassnya ada, kencang juga tadi sampai 90 lebih gitu kan, hampir 100. Oke, sekarang kita coba yang lain, apalagi ya, yang ini nih, ini ya, kita coba yang ini ya kalau gitu ya. Ini dia ada bassnya, ada treble-nya. Ini 5 inch, mana nggak kelihatan. Oke, ini 5 inch 4 ohm. Kita coba saja. Oke, masuk frame nggak ya? Masuk kan? Oke, udah masuk frame semua ya. Sekarang kita coba lagunya dari awal dulu.
suaranya kencang, treble-nya berasa banget ya, suaranya kencang banget juga, sama kayak tadi suaranya treble-nya juga berasa, cuma bassnya agak kurang. Sekarang kita coba yang ini, yang woofer plus tweeter, karena ada tweeternya nih, jadi kencang banget, suara tak tak taknya itu berasa banget. Sekarang kita coba yang ini ya, Audax. Ini full range. Full range itu artinya dia bisa dari kelas frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi. Cuman batasannya saya nggak tahu nih, belum baca apa namanya datasheetnya, atau ada apa nggak tahu datasheetnya kalau Audax ya. Kalau misalnya speaker yang premium tuh yang harganya di atas 100 ribuan tuh rata-rata ada. Kalau ini kan cuma berapa sih, ini 50 kalau nggak salah, sama kayak tadi ini 50-an nih, speaker yang ya low budget lah, low budget tapi ya enak juga gitu, suaranya kencang juga, bukan berarti low budget ya, jangan dibandingin juga sama premium. Oke, sekarang kita coba yang ini ya, nanti kalau udah datang speaker premium yang oke, kita coba juga ini. Sekarang kita pakai speaker biasa dulu ini. Ini semua ya. Oke, sekarang kita langsung tes. Suaranya kencang banget, treble-nya juga masuk, treble-nya ada gitu, bassnya juga ada juga gitu. Ini oke banget, emang full range itu dia bisa di semua frekuensi harusnya. Dari biasanya sih ya sekitar 80 sampai 20 kHz. Nah, ini saya belum tes sih sampai sejauh mana dia bisa frekuensinya. Oke, sekarang kita coba yang lain ya. Kalau yang woofer tuh biasanya cuma sampai kalau woofer ya, woofer 10.000 kali atau 18.000 gitu, nggak sampai 20.000. 10.000 ke atas. Kalau subwoofer 5.000. Atau mungkin ada lagi cuma di bawahnya. Kalau woofer mungkin 5.000 ya, saya agak lupa. Ada lagi yang di bawahnya cuma sampai kayak misalnya 300 atau di bawah 1.000 gitu. Ada juga kayak gitu. Jadi bener subwoofer. Nah, ini sekarang kita coba yang Cobra. Ini Cobranya dia nggak ngasih tahu woofer atau apa. Kita coba saja. Ini nggak masuk frame semua ya. Ya itu ya, suaranya kalah kencang sama yang Audax tadi, karena mungkin tadi suara Audaxnya itu ada suara treble-nya yang kencang banget berasa. Ini suaranya nggak terlalu berasa treble, nggak terlalu kencang, tapi masih lebih kencang daripada yang kecil-kecil. Ini karena dia 5 inch. Oke, sekarang kita coba yang terakhir, ada Legacy. Ini kalau ini kan dia nulisnya subwoofer. Ini kalau kita coba yang Legacy. Ya, ini dia nulis sendiri kan dia adalah subwoofer. Ini subwoofer kan.
Jadi dia kemungkinannya suara-suara yang treble-nya nggak terlalu jelas. Kenapa? Kalau subwoofer itu frekuensi tinggi nggak jelas, karena pada saat dia masuk frekuensi tinggi, impedansnya juga ikut tinggi, jadi nggak bisa gerakin suaranya, ya nggak bisa keluarin suara. Oke, sekarang kita coba. Ini saya punyanya beda tipe, tapi speknya mirip-mirip kok. Kita coba. Ya nggak masuk semua ke frame ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba. Oke, suaranya ngebas banget, wah mantep banget nih bassnya. Jadi mejanya ikut goyang, jadi ada suara-suara getaran meja. Treble-nya memang karena dia subwoofer ya, treble-nya nggak terlalu berasa, tapi bassnya mantep nih, empuk banget bassnya. Dibandingin semua ini paling enak lah, karena emang di desainnya emang subwoofer buat bass. Oke, itu ya. Kalian bisa simpulin sendiri mana yang cocok buat kalian sebenarnya dari harga. Kalau ini harganya mahal yang ini nih. Ya 100, di atas 100 sih, 150 kalau nggak salah ya, saya agak lupa, udah lama soalnya, belum yang ini saya belum jual. Nah kemudian kalau kalian mau bikin yang ngebas, kalian bisa tambah ini plus tambah tweeter misalnya, jadi kalian bisa pakai tambahin tweeter, jadi suara cing-cingnya ada. Nah kalau kalian mau yang satu aja speakernya, nggak usah banyak-banyak karena budgetnya terbatas, mendingan bisa coba yang ini. Ini harganya murah nih. Berapa tadi saya bilang 40-an ya? 30 atau 40? Nah ini harganya murah, 40 kalau nggak salah. Ini harganya murah nih, satunya 40, kalau kali dua kan 80.000 lah. Budgetnya kalian bisa terbatas dan suaranya oke juga. Atau kalian bisa pakai bisa kalian mau yang 8 ohm ya, kalian juga bisa pakai ini yang 8 ohm. Ini juga oke. Jadi budgetnya nggak terlalu besar dan suaranya cukup lah untuk ruangan kalian misalnya, tergantung ruangan. Oke, itu aja. Kalau kalian mau pakai yang gede juga boleh, bebas, sesuka-suka kalian. Itu aja untuk video kali ini. Kita review PAM 8610 dengan bermacam speaker. Ada lagi sama satu speaker lagi, nanti saya bikin video khusus deh karena seru. Ada speaker ini nih. Nah, ini adalah resonance speaker. Nanti saya bikin video khusus untuk resonance speaker ini. Di Indo jarang ada nih kayaknya review-reviewnya. Nanti saya coba bikin reviewnya. Karena saya akan, kalau ini saya harus pindah-pindah tempat, nyoba di beberapa tempat kayak gitu. Jadi ini video tersendiri ya. Kita akan pakai PAM 8610 juga. Di sini 4 ohm 25 watt. Cocok kan sama PAM 8610. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalian boleh tulis di komen saran-saran kalian, pertanyaan kalian, insya Allah saya bisa balas. Itu aja untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.